No, you just... Motif dibalik penembakan yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia perlahan mulai terungkap. Pemerintah Australia menyebut 2 pelaku penembakan diduga terafiliasi dengan ISIS yang mengarah kepada sikap antisemitis. Apa saja temuan terkini dari kasus penembakan yang menewaskan 16 orang di Australia ini? Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam keterangan pers di Sydney, Senin 15 Desember 2025 menyebut serangan terburuk dalam 30 tahun terakhir di Australia itu sebagai serangan terorisme dan antisemitisme. Serangan itu mengarah pada masyarakat Yahudi yang sedang berkumpul untuk perayaan Hanukkah. The anti-Semitic terrorism incident in Bondi, I think, has shaken the whole nation, not just people in Sydney and New South Wales. In particular, members of the Jewish community have been devastated by what is an unprecedented scale of attack on the Australian way of life. Dalam insiden pada Minggu 14 Desember malam itu, Sajid Akram 50 tahun dan putranya, Naved Akram 24 tahun, menembaki kerumunan yang sedang merayakan festival Yahudi Hanukkah. Albanese juga mengungkap Naved sempat masuk radar Badan Intelijen Australia sejak 2019. Sementara itu, Paus Leo XIV dalam pernyataannya di Vatikan pada Senin mengecam kasus penembakan massal di Pantai Bondi, Australia yang menewaskan 15 orang, yang mendesak kekerasan antisemitisme diakhiri. In particolare oggi desidero affidare al Signore le vittime della strage terroristica compiuta ieri a Sydney contro la comunità ebraica. Basta con queste forme di violenza antisemitiche, dobbiamo eliminare l'odio dai nostri cuori. Serangkaian serangan antisemit telah menyebarkan ketakutan di kalangan komunitas Yahudi di Australia menyusul perang Israel-Hamas di Gaza. Pemerintah Australia menuduh Iran berada di balik serangan terkait antisemit di Australia. Canberra bahkan mengusir duta besar Teheran 4 bulan lalu. Mengutip temuan intelijen, Albanese pada Agustus lalu mengatakan Iran berada di balik pembakaran sebuah kafe koser di pinggiran kota Bondi, Sydney pada Oktober 2024. Iran juga berada di balik serangan pembakaran besar-besaran terhadap sinagog Adas Israel di Melbourne pada Desember 2024. Tak ada korban luka dalam kedua insiden itu. Komunitas diaspora Yahudi Australia jumlahnya tak banyak, sedikitnya 150.000 orang yang mengidentifikasikan diri sebagai Yahudi di Australia. Sekitar sepertiga dari mereka diperkirakan tinggal di pinggiran timur Sydney, termasuk Bondi. Sorotan lainnya juga muncul dalam peristiwa ini, setelah 2 sosok pemberani, yakni Ahmed El Ahmed dan Reuven Morrison, menyergap salah satu dari 2 pelaku penembakan. Keduanya lantas dianggap sebagai pahlawan karena keberaniannya. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat Ahmed, seorang pedagang rokok di Sydney, menerjang dan bergulat dengan salah satu penyerang. Ia lalu merampas senapan. Setelah penyerang berlari, ia mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya berusaha menaruh senapan ke tanah. Sementara Morrison rupanya tidak cuma mengejar lalu melempar salah satu penyerang. Ia dengan sengaja menarik perhatian para penyerang. Ia tidak bersembunyi melainkan berteriak dan menunjuk-nunjuk penyerang yang terlihat membidik lalu menembak Morrison. Belum diketahui kapan pastinya peluru menerjang lalu menewaskan Morrison. Menariknya, keduanya merupakan imigran yang datang ke Australia. Ahmad lahir di Idlib, Suriah dan tiba di Australia pada 2006. Sementara Morrison datang lebih dulu dari Uni Soviet ke Australia. ABC menyebut Morrison datang sekitar dekade 1970-an. Keduanya pun telah terdaftar sebagai warga negara Australia. Pemerintah Australia dan Paus Leo XIV sepakat mengecam serangan ini sebagai aksi antisemitisme yang menargetkan perayaan Hanukkah. Di tengah isu antisemitisme yang meruncing, bisakah kisah heroik yang ditunjukkan oleh Ahmed dan Morrison jadi simbol persatuan untuk meredam kebencian antar kelompok?